Selamat datang di Nerd Investor. Nerd Investor mau bagiin cara menyusun rencana keuangan jangka panjang buat mewujudkan impian Anda. Rencana keuangan jangka panjang merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal dari investasi yang kita lakukan. Namun, banyak orang yang masih bingung bagaimana cara menyusun rencana keuangan jangka panjang yang solid. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana keuangan jangka panjang yang solid. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu rencana keuangan jangka panjang. Rencana keuangan jangka panjang adalah sebuah perencanaan yang dibuat dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan finansial yang akan tercapai dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya dalam jangka 5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Rencana keuangan jangka panjang ini biasanya digunakan untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tercapai, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau bahkan mempersiapkan dana pendidikan anak. Langkah 1, tentukan tujuan finansial Anda. Tujuan finansial merupakan hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun rencana keuangan jangka panjang. Tujuan finansial ini bisa berupa apa saja, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau bahkan mempersiapkan dana pendidikan anak. Tentukan tujuan finansial Anda dengan jelas dan pastikan tujuan tersebut realistis sesuai dengan kemampuan finansial Anda saat ini. Langkah 2, tentukan jangka waktu yang diinginkan. Setelah Anda menentukan tujuan finansial Anda, selanjutnya tentukan jangka waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jangka waktu ini bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan finansial yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan finansial Anda adalah mempersiapkan dana pensiun, maka jangka waktu yang diinginkan bisa lebih lama dibandingkan jika tujuan finansial Anda adalah membeli rumah. Jangka waktu yang diinginkan juga harus disesuaikan dengan usia Anda saat ini. Misalnya, jika Anda masih muda dan memiliki waktu yang cukup lama sebelum pensiun, maka jangka waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan finansial Anda bisa lebih panjang. Namun, jika Anda sudah dekat dengan usia pensiun, maka jangka waktu yang diinginkan harus lebih pendek agar tujuan finansial Anda dapat tercapai. Langkah 3, hitung dana yang dibutuhkan. Setelah Anda menentukan tujuan finansial dan jangka waktu yang diinginkan, selanjutnya adalah menghitung dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menghitung dana yang dibutuhkan, Anda bisa menggunakan rumus present value atau rumus future value. Rumus present value digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu investasi yang akan datang di masa depan, sedangkan rumus future value digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari suatu investasi yang dilakukan saat ini. Rumus-rumus ini bisa membantu Anda mengetahui berapa banyak dana yang harus Anda siapkan untuk mencapai tujuan finansial Anda dalam jangka waktu yang diinginkan. Langkah 4, tentukan sumber dana yang akan digunakan. Setelah mengetahui dana yang dibutuhkan, selanjutnya adalah menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan finansial Anda. Sumber dana ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, bonus, pendapatan dari investasi, DLL. Pastikan bahwa sumber dana yang Anda pilih cukup untuk mencapai tujuan finansial Anda dalam jangka waktu yang diinginkan. Selain itu, pastikan juga bahwa sumber dana yang Anda pilih dapat diandalkan dan terjamin keamanannya. Jangan terlalu bergantung pada sumber dana yang tidak pasti atau bersifat sementara, seperti bonus yang tidak pasti atau pendapatan dari investasi yang tidak terjamin keuntungannya. Pilihlah sumber dana yang terjamin dan bisa diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Langkah 5, tentukan jenis investasi yang sesuai. Setelah menentukan sumber dana yang akan digunakan, selanjutnya adalah menentukan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan finansial Anda. Jenis investasi yang sesuai bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan finansial yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan finansial Anda adalah mempersiapkan dana pensiun, maka jenis investasi yang sesuai adalah reksadana pensiun atau deposito berjangka. Sedangkan jika tujuan finansial Anda adalah membeli rumah, maka jenis investasi yang sesuai adalah properti atau obligasi. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan finansial Anda dan pastikan juga bahwa jenis investasi tersebut cocok dengan profil risiko yang Anda terima. Jangan terlalu berani dalam memilih jenis investasi,
Karena risiko yang terlalu tinggi bisa membahayakan keberlangsungan rencana keuangan jangka panjang Anda. Itulah beberapa langkah yang perlu Anda lakukan dalam menyusun rencana keuangan jangka panjang. Ingat bahwa rencana keuangan jangka panjang tidak hanya dibutuhkan untuk tujuan-tujuan yang jauh ke depan, tapi juga untuk mengelola keuangan sehari-hari Anda agar tidak mengalami kekurangan dana di masa yang akan datang. Pastikan untuk selalu memantau dan mengevaluasi rencana keuangan Anda secara berkala untuk memastikan bahwa Anda tetap dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan finansial Anda. Selamat mencoba! Jika Anda merasa video ini menambah ilmu Anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Nerd Investor akan menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih telah menonton.